Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Abdul Manan, YouTube channel terpopuler. Kali ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang bibit padi yang sangat unggul menurut analisa saya. Yang unggul baik itu untuk diperlakukan secara salibu ataupun tidak diperlakukan kembali untuk pemangkasan yang berikutnya. Ternyata impari ini unggul dalam arti yang saya maksud itu potensi untuk panen beberapa kali. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan sampai selesai supaya tidak gagal paham. Dan tentunya juga kita perlu untuk berbagi informasi, siapa tahu ada yang lebih unggul potensi padi itu panennya beberapa kali, baik diperlakukan dengan sistem salibu dipangkas kembali setelah panen ataupun tidak. Jenis padi yang bagaimana, ada informasi terbaru dari teman-teman, silahkan berikan informasi, saya akan mencoba. Tapi yang selama ini 2, 3, 4 kali saya sudah mencoba, ternyata sampai saat ini saya hanya bisa menemukan satu varietas yang lebih unggul untuk potensi panen beberapa kali, itu adalah jenis impari, baik impari 9, 32 atau impari yang lainnya. Oke, sobat-sobat pecinta pertanian, tonton bagaimana perbandingan padi milik saya yang saya pangkas kembali, yaitu dengan program salibu, ataupun yang tanpa saya perlakukan dengan pemangkasan kembali. Ternyata potensi untuk beberapa kali panen. Jangan lupa untuk kita selalu berbagi informasi pada siapapun yang tentu mungkin menginginkan dalam dunia pertanian ini lebih maju. Dan saya hanya mengajak kepada sobat-sobat pecinta pertanian, baik yang dewasa maupun petani-petani muda, mari kita kembangkan pertanian kita untuk kedepannya kita lebih maju dan tentunya kita lebih mapan dalam menyikapi ketahanan pangan keluarga, bangsa, negara Indonesia. Kita tidak hanya bermanfaat untuk keluarga kita bermanfaat kepada manusia-manusia lainnya. Like, subscribe, and comment, and share, bagikan kepada siapapun. Ikuti bagaimana saya memberikan keterangan-keterangan tentang yang saya sudah lalui. Oke, sobat pecinta pertanian, ini adalah Turiang impari 32. Ternyata impari 32 ini sangat unggul, bukan hanya sekali panen tetapi mampu untuk beberapa kali panen tanpa harus menanam ulang. Hanya sisa batangan yang sudah dipanen itu dia akan memunculkan lagi malai-malai, tapi paling tidak ini malainya agak lebih pendek. Nah, ini yang tanpa diperlakukan dengan sistem pemangkasan lagi. Ternyata impari 32 inilah yang lebih potensi untuk program salibu, dan saya coba yang tidak saya pangkas, ternyata juga mengeluarkan malai-malai, hanya saja agak pendek saja. Nah, itu ini milik saya kurang lebih 4 borongan. Nah, ini mudah-mudahan ini menghasilkan 25 belik, dan
Di samping itu saya juga ada mengembangkan Impari 32 ini dengan sistem dipangkas kembali setelah panen. Itu saya perlakukan sebanyak 5 borong. Nah, nanti silahkan dilihat juga hasilnya. Ini yang tanpa diperlakukan, hanya kita pelihara ya, galangannya agak bersih, dan tentu rumputnya juga kalau ada kita cabut, kita bersihkan. Ternyata potensi untuk panen yang kedua, sekalipun tidak seperti yang semula, namun hasilnya luar biasa, menguntungkan. Tanpa harus menanam lagi, tanpa dipupuk pun dia sudah lumayan, apalagi mau ditambah ditabur suplemen pupuk atau disemprot, nah itu lebih baik lagi. Oke sobat-sobat pecinta pertanian, ini salah satu inspirasi kepada sobat-sobat, kalau mau bertani pilihlah varietas padi yang potensi untuk panen beberapa kali, dan salah satunya adalah jenis Impari. Kalau menurut analisis saya, Impari ini entah Impari berapa, tapi kalau saya yang beberapa kali mencoba Impari 9 dan Impari 32 ini sangat potensi. Dan yang untuk ini Impari 32 dia mengeluarkan kembali anakan-anakan, baik yang di sepak tangan maupun yang baru. Nah, ternyata begitu. Oke sobat-sobat pecinta pertanian, jangan lupa like, subscribe, and share, bagikan kepada siapapun yang tentu memerlukan informasi tentang persiapan bibit padi yang potensi untuk panen berkali-kali. Oke sobat-sobat pecinta pertanian, like, subscribe, and komen, dukung terus channel saya agar saya semangat untuk membuat video-video terbaru. Oke, thanks for watching. Terima kasih telah mau menyaksikan, menonton video saya, apalagi sampai selesai. Oke sobat-sobat, ini juga yang milik saya, yang saya janjikan tadi, yang saya program dengan salibu, atau setelah saya panen saya pangkas kembali. Begini penampakannya. Silahkan dilihat bagaimana hasil setelah sebulan 5 hari lebih kurang usianya. Yang tadi, yang di sana tadi itu yang tanpa saya perlakukan dengan sistem salibu seperti yang ini, juga sudah hampir masak, dan yang ini baru mau keluar malainya, bagian ada sudah yang keluar, dan itu dalam usia yang sama. Nah, sama-sama dipanennya kemarin sebulan yang lewat, dan yang ini yang saya perlakukan dengan sistem salibu, hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana penampakannya? Jadi Impari 9 yang saya maksud, atau Impari 32 itu sangat potensi untuk kita kembangkan sistem salibu, atau tanpa kita salibu pun dia akan potensi untuk menghasilkan padi yang beberapa kali panen. Itu sangat menguntungkan ternyata. Sayang kalau tidak diketahui oleh banyak orang. Saya sudah mencoba varietas lain untuk sistem program salibu ini, ternyata kurang potensial. Tapi untuk Impari mudah-mudahan ada yang lebih potensial daripada jenis ini. Saya akan mencari informasi juga, kalau tahu sobat-sobat atau teman-teman sekalian yang ternyata sudah mencoba selain Impari ini untuk sistem salibu. Oke sobat-sobat yang baik hati dan budiman, tentunya kita selalu berbagi informasi bagaimana pertanian ini supaya lebih
maju dan berkembang dan digemari oleh banyak orang, yang wabil khusus sekarang yang sudah banyak ditinggalkan oleh anak-anak muda. Entah apa alasannya kita kurang tahu, ternyata pertanian ini kurang diminati. Padahal pertanian ini kalau kita mau terus maju berkembang dengan pertanian ini, potensi untuk kedepannya untuk penghasilan yang ternyata luar biasa. Entah apa alasannya kita kurang memahami, mungkin perbandingan tentang pendapatannya. Masalah hasil, kalau saya rasa pengalaman saya menggeluti di dunia pertanian ini tentu sangat menjanjikan, hanya saja mungkin kitanya saja yang mau atau tidak untuk maju berkembang mengikuti alur zaman sesuai dengan keadaan sekarang ini. Mungkin ada teknologi perlu kita pakai. Siapapun yang mengeluarkan teknologi tentang pertanian baru kita pelajari juga. Kalau itu meningkatkan pertanian kita ikuti. Oke, sobat-sobat pecinta pertanian, jangan lupa untuk berbagi informasi selalu, dan saya pun siap untuk diberikan arahan juga saran terkait pertanian ini, karena saya sangat suka dengan dunia pertanian. Jangankan untuk diberi informasi, sharing, berbagi atau kritik pun saya terima terkait pertanian ini. Oke, lanjut. Semangat bertani, semangat untuk kita menyiapkan ketahanan pangan baik keluarga maupun untuk ketahanan masyarakat bangsa kita Indonesia. Maju bersama. Thanks for watching.